Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ambisi Makarim sebagai perwakilan dari SMKN 4 Bandung dari tim Orbit yang akan mempresentasikan hasil produk dari tim kami. Produk dari tim kami bernama Markchain, yaitu sebuah online store builder yang memudahkan para pengusaha lokal atau UMKM tradisional untuk membuat online store mereka sendiri agar bisa bersaing dengan toko-toko modern zaman sekarang yang punya website sendiri. Di sini kita akan ditampilkan halaman awal itu landing page-nya. Di atas kita bisa melihat ada berbagai pilihan. Pertama kita akan masuk ke halaman frequently asked question. Di sini kita akan diperlihatkan berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan dalam bentuk disclosure di mana kita bisa memencet untuk melihat jawaban dari si pertanyaannya. Langsung saja kita bisa masuk ke halaman daftar ataupun ke halaman login. Di halaman daftar itu untuk si yang belum punya akun, untuk halaman login itu untuk yang punya akun. Untuk pendaftarannya sendiri kita bisa lewat email dan password ataupun lewat akun Google. Pertama untuk contoh ini, saya akan mencontohkannya melewati si halaman login, email dan juga password biasa. Bila sudah yakin kita bisa mencet daftar, tunggu beberapa detik dan maka akan diarahkan ke halaman website si admin dari toko kita. Di sini kita akan diberitahu kita harus mengonfirmasi email terlebih dahulu sebelum kita bisa mengakses halaman depan toko kita. Nanti kalau misalnya si halaman depan toko kita belum mengkonfirmasi emailnya, maka kita tidak bisa mengunjungi halaman depan toko kita seperti ini. Nah, apabila kita mencet si halaman untuk mengunjungi toko kita, maka akan diarahkan ke halaman For of All. Di sini kita bisa melihat tampilan umum dan informasi umum mengenai toko kita. Di sini untuk bagian pengunjung mingguan serta transaksi hari ini masih statis, begitu juga dengan laporan penjualan dan juga produk terlaris. Tetapi untuk yang total produk ini sudah dinamis. Begitu pula dengan informasi toko seperti jam buka dan juga toko bio toko. Kita juga di sini di bagian atas terdapat notifikasi yang saat ini masih statis, lalu ada juga halaman profile untuk setting dan juga logout. Ke halaman order, di halaman order ini adalah halaman yang akan menampilkan pesanan yang masuk ke dalam toko kita. Lalu di sini juga ada halaman produk untuk menambahkan produk-produk kita yang nantinya akan muncul di halaman depan toko kita. Lalu ada juga halaman customer untuk melihat data-data customer yang telah membeli di toko kita. Kita juga sama seperti halaman produk bisa menambahkan customer secara manual. Lalu yang terakhir ada halaman settings untuk melakukan setting terhadap toko kita. Di sini kita bisa menambahkan cover, mengganti foto, mengganti nama toko, memberikan bio, mengubah jam buka dan tutup, menghubungkan dengan link-link eksternal seperti menghubungkan dengan WhatsApp, Telegram, Tokopedia. Lalu kita juga bisa melakukan kostumisasi lewat tema toko kita. Jadi misalnya kita menjual barang-barang yang berwarna merah, kita bisa menggantinya dengan si tema toko yang warna merah agar menyerupai si penjualan dari produk-produk kita. Untuk melihat yang fullnya, maka saya akan pindah ke eh, akun yang sudah diberi berbagai data agar lebih cepat dan bisa lebih enak melihatnya. Di sini adalah akun yang sudah saya pernah berikan data dan sudah atur sebelumnya. Di sini terdapat jam buka, lalu ada bio toko. Selanjutnya di halaman order, kita juga bisa melihat berbagai order yang masuk. Untuk halaman order sendiri, kita bisa melakukan searching berdasarkan nama pembeli, seperti ini. Lalu kita juga bisa mengurutkan di sini, ini yang dari paling kecil ke paling besar. Lalu kita juga bisa mengurutkan dari paling besar ke paling kecil. Lalu selain itu kita juga terdapat paginasi untuk melihat halaman-halaman selanjutnya. Untuk membuka detailnya sendiri, kita bisa menekan atau mengeklik si detail si orderannya. Kita juga bisa melihat detail transaksinya di sini. Di sini terdapat ringkasan pesanan yang si pembeli kita beli. Untuk satu sendiri ada pending,
failure serta settlement. Pending sendiri artinya belum dibayar, failure artinya si pembayarannya gagal, lalu settlement itu apabila si pembelinya sudah membayar. Lalu di halaman produk ini kita terdapat berbagai produk yang kita tambahkan. Sama seperti sebelumnya kita bisa melakukan searching, lalu juga kita bisa melakukan ordering di sini, lalu kita juga bisa melihat detailnya. Kita juga di sini bisa merubah nama-nama ataupun mengedit si produknya. Misalnya kita ganti jadi rajutan tas, sedangkan tadinya tas rajutan. Lalu kita mengubah si harganya jadi 30.000. Kita menyimpan produk begitu kembali, maka produknya sudah terubah seperti apa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada halaman customer untuk melihat data-data customer kita. Seperti tadi kita bisa melakukan searching, ordering, dan juga kita bisa melihat detailnya dan serta mengeditnya. Eh, untuk produk dan juga customer, kita bisa menambahkan produk baru di sini apabila kita inginkan. Lalu untuk customer juga sama, kita bisa menambahkan data baru. Lalu di halaman setting ini adalah halaman setting yang sudah saya ubah. Di sini saya sudah mengganti covernya, mengganti foto, lalu menambahkan bio, mengubah waktu buka dan tutup, serta menghubungkan ke link-link yang sudah saya tambahkan di sini. Di sini juga saya sudah mengganti si tema tokonya menjadi warna biru. Tema toko sendiri bisa dilihat di depan si tokonya. Kita langsung halaman depan tokonya. Nah, ini adalah halaman depan tokonya. Jadi yang tadi si tema toko itu berpengaruh pada warna-warna yang ada di halaman depannya. Untuk si halaman depan tokonya sendiri itu seperti tadi si emailnya harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum bisa membuka si halamannya. Kita langsung contohkan saja untuk membeli si produk yang ada di halaman toko ini. Ya, contoh apabila kita ingin membeli produk ini, kita bisa menambahkan sesuai jumlah yang kita inginkan, lalu mencet ke tambah keranjang, lalu kembali ke toko apabila ingin membeli produk yang lain, kalau kita cek tambah keranjang, lalu kita pencet si keranjangnya di sini. Apabila kita sudah ingin melakukan checkout, di sini kita juga bisa menghapus si barangnya apabila kita tidak jadi ingin membeli, seperti ini, maka akan auto update dari si tampilannya. Apabila kita sudah yakin dengan apa yang ingin kita beli, kita bisa melakukan checkout. Di sini kita akan diarahkan untuk mengisi mengenai informasi kita sebagai pembeli. Langsung saja kita langsung mengisi informasinya. Di sini juga ada ringkasan pesanan agar si customer tidak lupa. Apabila sudah yakin dengan halaman form yang diisi, kita bisa mencet konfirmasi dan juga pesan. Nah, setelahnya akan muncul pop-up yaitu berupa pembayaran. Di sini adalah hasil dari Mitrans, jadi sudah terhubung dengan payment gateway Mitrans untuk melakukan pembayarannya. Di sini kita ada untuk pembayarannya sendiri ada dari lewat ATM, GoPay dan juga ShopeePay. Kita coba untuk yang lewat ATM, kita bisa melihat berbagai bank di sini. Kita coba lewat yang BCA. Di sini juga terdapat berbagai petunjuk untuk melakukan pembayarannya. Apabila sudah yakin, kita bisa melihat nomor rekening. Di sini ada nomor rekening yang nantinya kita bisa bayar lewat si nomor rekening yang disediakan oleh Mitrans. Untuk pembayarannya sendiri untuk saat ini kita bisa melihat mock payment-nya si Mitrans dikarenakan si eh, modenya ini masih dalam mode sandbox. Setelah kita melakukan pembayaran nantinya kita bisa mencet mohon selesaikan pembayaran. Tapi apabila tidak membayar langsung pun kita bisa kita mencet selesaikan pembayaran. Setelahnya kita akan diarahkan ke halaman status pesanan. Di status pesanan kita bisa melihat si harga pesanan kita, statusnya, lalu si batas pembayarannya. Untuk melihat detailnya lebih lanjut, kita juga bisa melihat si detail transaksinya di sini. Jadi yang tadi misalnya kita belum bayar, kita bisa melihat lewat DVA number untuk yang si bank BCA. Di sini nanti kita bisa bayarnya. Nah, ini juga terdapat eh, informasi mengenai produk yang kita beli. Apabila kita memetik kembali, maka kita akan diarahkan ke halaman status pesanan.
yang lainnya. Di sini kita bisa melihat pesanan-pesanan yang kita beli. Untuk value itu berarti kita belum bayar, pending itu kita belum bayar tapi masih dalam batas waktu yang masih bisa kita bayar. Lalu settlement itu artinya kita sudah bayar. Sekian dari presentasi dari produk kami. Untuk halamannya sendiri ini sebenarnya sudah responsif, tapi dikarenakan si screen recorder-nya berpengaruh pada si halaman webnya, mungkin nanti bisa dicoba sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.